mendadak dipenuhi armada baru. 200 helikopter tiba di Indonesia. Apakah ini penguatan militer terbesar dalam sejarah? Benarkah ratusan helikopter sudah mendarat atau ada fakta lain di balik kabar ini? Memang beberapa hari terakhir publik ramai membicarakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal rencana mendatangkan 200 helikopter mulai Januari 2026. Angka ini langsung memicu spekulasi. Apakah semuanya sudah tiba dan apakah Indonesia sedang bersiap menghadapi ancaman besar? Kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Langkah besar tengah disiapkan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembelian 200 helikopter yang akan mulai didatangkan pada Januari 2026. Sebuah keputusan yang disebut sebagai lompatan besar kekuatan udara nasional sekaligus memicu perdebatan publik. Namun, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan agar tidak terjadi salah paham. 200 helikopter itu belum tiba saat ini. Yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah rencana pengadaan yang akan dimulai pada Januari 2026 dan prosesnya dilakukan secara bertahap, bukan datang sekaligus dalam waktu dekat. Artinya, ini adalah program jangka menengah hingga panjang. Pengadaan akan melalui proses kontrak produksi dan pengiriman. Jumlah 200 unit adalah target total, bukan pengiriman instan. Jadi, bukan 200 helikopter langsung mendarat bersamaan di satu pangkalan. Ini adalah rencana strategis besar, bukan kejadian mendadak. Dengan kata lain, yang sedang kita lihat sekarang adalah fase perencanaan dan persiapan, bukan kedatangan massal lingkaran api. The Ring of Fire, bencana alam, adalah bagian yang kita harus hadapi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ribuan pulau, wilayah terpencil, serta potensi bencana alam yang tinggi membuat mobilitas udara menjadi kebutuhan vital. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengadaan 200 helikopter ini bertujuan memperkuat kemampuan angkut logistik, mobilisasi pasukan, dan tanggap darurat bencana. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter. Tidak ada. Beberapa jenis helikopter yang direncanakan masuk dalam program ini antara lain Mi-26. Helikopter angkut berat asal Rusia ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Mampu mengangkut hingga puluhan ton muatan. Mi-26 bisa membawa alat berat kendaraan taktis hingga melakukan evakuasi skala besar. Mi-17. Helikopter angkut menengah yang telah terbukti tangguh di berbagai medan ekstrim. Cocok untuk distribusi logistik dan operasi di wilayah terpencil Indonesia. Sikorsky S-70M Black Hawk. Sebanyak 24 unit direncanakan memperkuat armada nasional. Varian modern dari keluarga UHI-60 Black Hawk ini dikenal luas sebagai helikopter serbaguna andal untuk operasi militer maupun misi kemanusiaan. Namun, langkah besar ini tidak lepas dari sorotan, anggaran, prioritas belanja negara, hingga dinamika geopolitik menjadi perbincangan hangat. Pembelian dari Rusia dan Amerika Serikat sekaligus menunjukkan strategi Indonesia yang tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak, namun tetap tegas dalam kepentingan nasional. Di sisi lain, pemerintah menegaskan fokus utama bukan hanya kekuatan tempur. Dengan 200 helikopter tambahan, Indonesia diharapkan mampu mempercepat evakuasi korban bencana, mengirim bantuan ke wilayah terisolasi dalam hitungan jam, memperkuat ketahanan nasional di seluruh penjuru Nusantara. Dalam kondisi darurat, waktu adalah segalanya dan helikopter adalah jawabannya. Jika terrealisasi, program ini akan menjadi salah satu modernisasi pertahanan terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah langkah ambisius yang diyakini akan memperkuat kedaulatan sekaligus kesiapsiagaan bangsa menghadapi tantangan masa depan. Kita tunggu realisasinya mulai Januari 2026. Indonesia bersiap terbang lebih tinggi.